Itu belum ada. Belum ada. Seniat itu belum ada. Kalau cuma gue doang berarti yang niat ya. Enggak, kalau saya hari ini belum dapat, saya tanya, ente besok kemana? Lenteng Agung. Gua siap dah ke sono gitu. Jauh amat ya gue ke sono ya. Niat banget pengen dapat sarapan ayam goreng. Dumpang 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 dumpang. Saya punya cerita menarik juga nih Bang Oboy nih. Apaan tuh? Jadi waktu itu kita bagiin sarapan juga. Ada yang kita bagikan itu seorang pedagang dan dia berjualan ketupat sayur ya. Oke, tahu ketupat sayur itu. Saya sering sarapan itu. Sering sarapan itu ya? Iya, enak mantap. Enak ya. Seger. Terus ketika dia kasih, saya kasih kan, terus dia bilang makasih, tapi kok makasihnya dalam gitu ya. Coba saya ngajak ngobrol gitu kan. Kenapa dia? Ternyata dia walaupun jualan ketupat sayur dari pagi gitu, terus sampai selesai kita jam 10 ya. Kita bagiin itu ke pedagangnya jam 10 ya. Terus saya tanya, ternyata dia bilang belum sarapan gitu. Padahal dia jualan ketupat sayur tapi dia belum sarapan gitu. Dan dia bilang kenapa belum gitu, belum dapat penglaris, dia bilang gitu kan. Ya seperti itu sih. Jadi ya kita juga semakin semangat buat memberikan lebih banyak lagi. Oke Mas Riza, mungkin Anda punya cerita-cerita menarik lah ya, cerita-cerita menarik di soal gerakan berbagi sarapan. Anda kan mungkin bisa cerita dari nyiapin makanannya dulu, satu. Kedua, kan pasti dibungkusin tuh. Iya. Dibungkus dalam bentuk apa? Kardus, apa plastik, apa-apa. Iya. Kemudian besok paginya Anda kan mesti jalan ke suatu tempat. Iya. Misalnya jalan habis subuh sampai jam 6 gitu kan. Dan seterusnya. Udah selesai bagi-bagi terus ngapain? Nah, bisa nggak diceritain supaya kita mau tahu gerakan berbagi Kegiatan sarapan tuh kayak seharian gimana tuh sih? apa? Iya, supaya kegambar gitu. Kegambar. Gimana? Untuk kegiatan sehari-hari kita ini sebenarnya pertama tim plannernya nyari UMKM untuk membeli makanan ya. Misalnya UMKM yang nyediain apa? Sayur. Sayur gitu. Biasanya kayak tukang nasi uduk atau tukang nasi uduk. Oh, ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita belanja makanan atau sarapan sama UMKM. Iya, jadi menggerakkan gitu. UMKM juga. Oke, kita udah belanja nih kepada UMKM. Kemudian makanan itu Anda apakan seterusnya? Di dalam membeli makanan itu juga kita memberikan SOP ya. Apa tuh SOP? Di dalamnya itu ada pasti ada yang sayur kan ya, basah ya. Itu harus diplastik. Sayur harus diplastikin. Terus misalkan ada ayam yang ayam goreng lah, misalnya ayam goreng gitu kan, atau ayam yang basah itu harus diplastikin juga. Oh, harus diplastikin. Jadi kadang kita lagi di jalan tiba-tiba mau memberikan makanan itu udah ada netes-netes air kan, nggak ini juga, nggak etis juga gitu. Jadi akhirnya kita bikin SOP seperti itu. Nah setelah itu udah kita dapat dari makanannya kan di pagi hari. Jadi kan kita mesen tuh di hari sebelumnya. Oke, hari sebelumnya misalnya pesen makanan hari ini. Hari ini. Oke, hari ini untuk hari besok. Untuk hari besok. Nah, makanan itu diantar ke Anda besoknya atau hari ini? Besoknya. Oh, besoknya. Iya, karena biar masih fresh. Bisa masih anget. fresh. Ya, masih hangat. Oke. Kayak gitu. Nasi masih ngebul. Masih ngebul. Oke. Iya, jadi diantar ke tempat Anda sama UMKM itu gitu. Iya, bisa diantar, ada juga yang ngambil kita sendiri gitu. Oke. Nah, startnya mulai dari jam 6 biasanya. Jam 6 sampai biasanya bisa jam 9 atau bahkan jam 10 kalau makin banyak yang dibagikan. Tapi itu 100 pack. Iya 100 pack minimal. Nggak ada lebih, misalnya 102, 150 nggak pernah. Memang dibagi 100 pack aja. Iya, kalau misalkan ada donatur yang mau melebihkan kita juga gitu. Sebenarnya target kita juga bisa lebih dari 100 gitu. Gitu ke depannya. Oke, ke depannya dengan banyaknya donatur mungkin bisa lebih lagi. Lebih banyak lagi. Nah, sebelum Anda membagi sarapan itu, apakah Anda dan teman-teman Anda sudah sarapan? Dia ketawa. Pertanyaannya bagus juga ya. Iya. Nah, Anda kan gerakannya berbagi sarapan. Iya. Saya takutnya Anda bagi-bagi, Anda belum sarapan. Nah, biasanya Anda udah sarapan dulu apa belum? Kami ada yang udah sarapan duluan juga. Gitu. Apa sih gunanya sarapan? Kenapa orang harus sarapan? Tahu nggak? Ya kenapa juga salah satunya gerakan ini dinamakan berbagi sarapan. Iya, kenapa? Sarapan itu sebenarnya hal yang paling penting ya.
Karena di awal aktivitas orang butuh namanya fokus. Butuh fokus. namanya daya tahan tubuh yang kuat juga Iya. gitu kan. Kalau misalkan lapar juga pasti pikirannya kemana-mana mungkin ya. Terus ya salah satunya itu juga gitu. Oke. Jadi, nah ini masalahnya saya jarang banget sarapan ini. Oke gitu ya. Iya. Mules kalau sarapan saya. Oh, Mules Pak. Iya. Mules ya. Iya. Tergantung sih, orang-orang juga ada yang bilang mules ya. Iya. Heeh. Tapi kamu nggak mules ya sarapan? Kalau saya juga seperti itu sih gitu, mules juga. Jadi sebelum Anda berbagi sarapan, Anda sama teman-teman udah sarapan dulu. Iya. Nah, sarapannya di situ atau dari rumah? Sarapan dari rumah. Sarapan dari rumah terus bagi-bagi selesai. Iya. Misalnya 100. 100. Tapi nggak ada keributan ya di dalam berbagi itu, nggak ada keributan yang misalnya rebutan saya belum gitu-gitu. Masih bisa dihandle. Masih. Kayak gitu. Nah, sarapannya habis nih 100 pack, tiba-tiba masih ada yang ngantri. Maaf Pak, sarapannya udah habis. Pernah nggak kejadian gitu? Wah, itu sering banget sih. Nah, gimana cara Anda? Oh, nggak bisa dong. Saya kan udah ngantri. Oh, gitu. Saya udah ngantri Pak dari subuh. Iya. Anda Dari subuh ya. Iya, kan Anda berbagi sarapan. Kenapa saya nggak dapet? Saya udah ngantri Pak dari subuh. Masya Allah. Jawaban Anda gimana? Pernah nggak ketemu kejadian itu? Pernah ya. Nah, Sebenarnya pernah. rasanya juga nggak enak juga. Nah, kan. terus Ya kita bilang ya apa adanya mungkin ya. gimana Anda bilangnya? Saya bilang, misalnya saya ngeyel nih, saya pemulung nih. Oh aduh. Enggak. Enggak ya. Misalnya Ya. kayak saya ngeyel, "Weh, Mas Risa, lu jangan gitu dong. Gua udah ngantri dari subuh nih. Sarapannya kenapa habis? Begitu pas giliran gua habis." Gitu. Saya bilang Gimana? mohon maaf Pak gitu, atau enggak Bu, kami membagiannya tiap hari 100 dan alhamdulillah teman-temannya sudah mendapatkan, tapi untuk kali ini kami belum bisa memberikannya kepada Bapak atau Wah, Ibu. nggak jangan gitu Mas Risa. gitu ya. Jangan gitu dong. Duit aja duit. Jangan gitu dong. Aduh. Kalau besok-besok bawa 200 sarapan. Oh, siap. Iya, jangan cepek doang. Oke. Saya nggak dapet nih gitu. Tapi mau teman-teman yang nggak dapet itu mengerti. Mengerti ya? alhamdulillah. Selama ini alhamdulillah pada mengerti ya. Jadi nggak terlalu langsung seperti itu Bang Kobo ya. Iya. Itu saya. Nah, itu Bang Kobo ya. Iya. Itu saya kalau nggak dapet sarapan biasa protes, Protes, gitu. ya, Tapi orang-orang teman-teman yang lain kan enggak. Ya alhamdulillah gitu. Jadi Anda kasih pengertian, mereka mengerti gitu. Nah, biasanya ditanya, Mas Risa, oke, hari ini saya nggak dapet. Besok ente mau kemana? Gue mau kejar nih. Boleh dong. Ada yang juga begitu nggak? Ya belum ada sih selama belum ini. ada. Sampai seniat itu belum ada. Belum ada. Seniat itu belum ada. Belum ada. Oh, cuma gue doang berarti yang niat ya. Enggak, kalau saya hari ini belum dapat, saya tanya, ente besok kemana? Lenteng Agung. Gua siap dah ke sono gitu. Jauh amat ya gue ke sono ya. Niat banget pengen dapat sarapan ayam goreng. Kayak gitu. Iya. Nah, selesai acara, Anda terus kemana? Tim gerakan berbagi nih. Misalnya udah selesai nih acara, udah selesai, aman, alhamdulillah. Kemana? Pulang ke rumah masing-masing atau balik lagi kantor? Evaluasi atau gimana? Kita paling evaluasi dulu apa aja yang ini kira-kira menurutnya yang harus lebih baik lagi gitu. Misalkan membagikannya yang seperti ini gitu kan. Atau misalkan kita ada kendala teknis, misalkan kita teknisnya tentang air mineral yang harus sepertinya dibagikan seperti apa kayak gitu, atau makanannya. Nah, Kayak gitu biasanya dari pengalaman Anda, dari hasil evaluasi itu, tadi kan ada cerita pulang acara kan evaluasi. Nah, dari hasil evaluasi yang sudah biasanya itu kurang-kurangnya di mana? Biasanya bisa nggak diceritain? Yang ini mungkin cerita yang sebelum yang SOP nasi itu makanan itu ya. Iya. Ya itu Gimana kan yang sebelumnya kan pertama kali kita berbagi kan langsung aja kan ya. Nggak ada SOP, kita meminta sama UMKM buat aja satu paket nasi, isinya ini gitu. Kayak gitu. Kemudian apalagi dari hasil evaluasi? Terus setelah itu ya ternyata pas lagi dibagiin basah atau enggak rusak gitu. Iya. Jadi ya salah satu evaluasi kayak gitu. Oke, jadi siap, kita lebih baik gitu. Kemudian ada hasil evaluasi lagi nggak? Misalnya pengalaman Anda pertama kali pesan makanan nggak dibungkus plastik, jadinya tumpah-tumpah, misalnya sayur, ayam sayur. Kemudian dari situ belajar diperbaiki lagi. Kemudian hasil evaluasi apalagi nih, misalnya rebutan orang atau orangnya kebanyakan.
Nah, gimana tuh? Iya. Kedepannya harus lebih baik lagi. Nah, kemudian ada hasil evaluasi lagi nggak misalnya apa? Tadi juga udah disebutin ya Apa tuh? namanya, kalau misalkan kita lagi itu kan ada juga pernah kerumunan langsung gitu. Ya, kerumunan tuh. Nah itu evaluasi juga kita jangan sampai kayak gini lagi kejadian gitu. Karena kan kita juga memberikan dokumentasi pada donatur ya. Oh. Gitu. Ada juga yang bilang kadang kita evaluasi juga diberikan inputan juga sama donatur gitu sama Apa donatur. misalnya? Contohnya? Contohnya waktu itu baru-baru ini ya pakai face shield gitu. Misalkan iya, buat membagikan keselamatan Anda sendiri dan Ah, teman-teman Anda. Betul. Niatnya baik, mm-mm. tapi Anda lupa Protokol. prokes. Nah, nanti Kayak gitu. dampaknya jadi negatif. Ah, Padahal kita sebenarnya berbuat baik. ah. Nah, ya benar juga. Pakai masker, face shield, terus apa sarung tangan kali. Iya, Minumnya jangan campur-campur, jangan sama-sama, mungkin gitu kali ya. iya kayak gitu. Iya. Ya. Nah, itu untuk sarapan ini akan Anda teruskan sampai kapan? Ya Nggak kan, tahu. kita kalau bisa seterusnya gitu. Seterusnya. Iya. Oke, Anda sudah berbagi sarapan. Ah. Kapan kira-kira Anda akan berbagi makan siang dan makan malam? Waduh, itu pertanyaan lagi ya. Iya, yang pertanyaan emang. Saya Yang nanya bagus ya. mulu. Iya, saya harus nanya terus. Kalau enggak sepi ntar kalau nggak saya Iya. nanya. Iya. Kapan Anda akan membuat gerakan berbagi makan siang, makan malam, berbagi rezeki, Hah. berbagi uang, berbagi gitu-gitu deh. Udah gimana? Boncos Uang kaget ya, loh. uang kaget. Iya, uang kaget ya. Hah. Kapan Anda punya rencana itu? Baru kepikiran nih dari Bang. Baru kepikiran ya. Iya, apa Iya. namanya? Boleh juga itu jadiin Enggak, program. maksud saya, Anda kan bikin gerakan berbagi sarapan. Hmm. Saya nggak bisa bangun, Pak, jam 6. Hmm. Saya bangun jam 10. Kalau Anda berbagi makan siang, kan saya bisa samperin Anda jam 12. Gitu maksudnya. Oh gitu. Ya sebenarnya kita memberikan makanan untuk para pejuang keluarga yang benar-benar niat dari pagi gitu sebenarnya. Oh. Jadi yang benar-benar Habis sarapan, mereka kerja. Kerja. Nah, itu harusnya prioritasnya. karena kan apa namanya dipatok ayam ya kalau Iya. nggak bangun pagi ya. Enggak, maksud saya juga jangan sampai gerakan berbagi sarapan itu jatuh kepada tangan atau mulut yang salah. Gitu loh maksud saya. Oh, oke. Jadi Anda berbagi sarapan kan istilahnya kan membantu teman-teman, misalnya nggak bisa sarapan ya karena kena pandemi, tapi habis sarapan dia bekerja. Kan ada juga ngantri sarapan, habis sarapan dia ngorok lagi, dia tidur lagi di situ di balai-balai. Oh, kayak gitu. Ya kan bukan itu kan sasaran kita, benar nggak? Iya, makanya kita kan Nah, ngincarnya di daerah stasiun atau itu kan benar-benar orang-orang kerja. orang langsung itu Iya, melakukannya. benar. Kayak gitu. Oke. Iya. Kemudian ada yang minta WhatsApp Anda nggak? WhatsApp ke Mas Risa, terima kasih nasinya sama ayamnya. kita nggak ngasih nomor HP. Enggak kali. Paling langsung di tempat ya. Oh, langsung di tempat ya. Heeh. Pernah ketemu cewek gitu. Iya kan seumuran lu pasti kan, wah nih cewek cakep nih. Mbak, sarapan dong gitu. Gitu. Pernah gitu nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah. Atau tiba-tiba nggak ngeh gitu, tiba-tiba ceweknya, Mas, terima kasih ya ayam gorengnya. Mau nggak kamu separuh gitu? Ingat istri di rumah. Wah, udah kawin. Udah 2 anak. Wah, udah 2 anak. Wah, anak muda. Anaknya udah 2. gitu. Wah, parah juga lo ya. Oh, berarti Anda sering sarapan ya? Sering sarapan. Sering sarapan jadi Terus subur. Gitu. Oke. Nah, Mas Risa, wah pembicaranya sangat menarik sekali. Nah, Iya. apakah ke depan Anda mau apain nih gerakan sarapan ini ke depan? Ke depan ya. Ya, Kedepannya Anda punya cita-cita apa? Anda mau bikin seperti apa? Silahkan. Ya, untuk target terdekat ya pasti kita mau menambah jumlah yang diberikan ya. Oh, menambah jumlah misalnya dari 100 spek 100 bisa 200. Anda mau 500. 200 atau Lebih 300? banyak lagi. Lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Baik lagi Nah, gitu. tentu uluran teman-teman semua, silahkan Anda menyisihkan rezeki Anda kepada gerakan berbagi sarapan. Tadi sudah disebutkan, Anda tinggal buka websitenya, Ya. apa? Di website berbagisarapan.com. berbagisarapan.com atau Instagramnya Instagram di @berbagisarapanofficial. Berbagi Sarapan Official. Langsung japri aja,
halo Mas Risa, gua ada sedikit rezeki nih, tolong beliin jengkol. Kan gitu. Siap. Jengkol aja dulu gitu kan. Besok baru otak, besok Iya. baru rendang. Nah, Nah, gitu Mas Bro. siap. Oke, selain menambah jumlah pack, mau Anda apain lagi? Juga- Gerakan Anda yang luar biasa ini. Kita juga rencananya mau menambah lingkup berbagi ya. Maksudnya Ya gimana? mungkin dari kita kan ada 2 Jakarta Jogja ya, mungkin bisa di Bandung, Bogor atau di luar pulau Kalimantan, Sulawesi kayak gitu. Jadi yang Anda butuhkan tentu teman-teman relawan siapa yang mau bekerja sama gitu. Gampang kok, kerjanya gampang ya. Tinggal bagi-bagi doang kan, bener dong? Tinggal berbagi aja. Iya, maksudnya makanan udah ada, kan makanan tinggal udah ada. bagi-bagi doang kan. Betul. Jangan dibagi 991 dikantongin, nggak boleh. Iya. Semuanya dibagiin. Ya, semuanya dibagiin gitu. Oke Mas Bro, wah sangat menarik sekali cerita Anda. Jadi sangat luar biasa teman-teman di masa pandemi ini, di mana masa ini adalah hampir banyak orang yang susah ya. Mungkin Anda juga mengalaminya, mungkin saya, keluarga kita mengalami, tapi masih ada orang baik di luar sana menyisihkan rezekinya, menyisihkan effortnya untuk berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Dan gerakan ini sejatinya harus kita dukung terus. Oke. Terima kasih Mas Risa. Iya, sama-sama. Sangat luar biasa cerita Anda. Semoga ini bisa memberikan informasi kepada kita semua. Ada gerakan sosial yang sangat bagus dan sangat kita dukung. Iya. Harus kita dukung. Terima Oke. kasih banyak buat dukungannya. Terima kasih. Salam buat teman-teman relawan semua. Tetap Siap. semangat, tetap Siap. sehat. Siap. Jangan sampai tiap hari bagi sarapan jadi sakit. Jangan dong. Enggak. Ingat, sebelum bagi sarapan harus sarapan dulu. Dulu. Iya. Pakai apa sarapannya? Biasanya. Tergantung istri di rumah kalau saya. Kalau makanan kalau makanan saya ya Iya, tergantung istri. biasanya Anda sarapan apa biasanya? Biasa ya Nasi sama apa? Nasi sama lauk, bisa ayam, mungkin Bisa ada ayam? telur gitu. Tiap hari tuh. Iya. Wah, gitu. tambah sehat ya. Oke. Terima kasih Mas Risa sekali lagi sudah berkunjung ke podcastnya Cowboy Show. Terima kasih sudah berbagi gerakan sosial yang sangat luar biasa ini. Semoga ke depan banyak teman-teman yang membantu, teman-teman donatur. Ayo silahkan Anda membantu gerakan Mas Risa dan teman-teman berbagi sarapan. Semoga kebaikan Mas Risa dan teman-teman menjadi juga kebaikan kita semua dan menjadi berkah buat kita semua. Alhamdulillah. Oke, sampai ketemu lagi Mas Bro di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Sukses terus. Sukses juga Bang Kobal. Dumpang 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 dumpang